Selamat sore, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Makassar yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Stefanus Lagamolo, program studi PGSD, asal sekolah SD Invest Dablolong, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif yang akan mengambil mata pelajaran matematika kelas 5 SD dengan materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan caca sampai 100.000 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak. Semuanya apa kabar di sore hari ini? Baik-baik saja ya? Ya, semoga di sore hari ini dapat bertemu dengan kalian semua dalam situasi yang sehat walafiat untuk bisa menerima pembelajaran di hari ini. Ya? Sebelumnya saya sekedar mau ngecek kepada kalian semua, kira-kira tadi dari rumah kalian ke sini siapa yang belum makan siang tadi pagi? Ada yang belum makan siang? Nah, anak-anak, coba akibat apa terjadi kalau kita tidak pernah makan siang? Akibatnya apa? Ya, sudah pasti kondisi tubuh kita terasa lemah, pasti ya. Sehingga kita tidak punya semangat untuk ambil bagian dalam pembelajaran hari ini. Sehingga diharapkan jangan lupa ya, sebelum datang ke sekolah jangan lupa makan dulu di rumah, ya. Biar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke? Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya minta salah seorang teman kita maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini siapa saja yang tidak masuk sekolah hari ini? Semua hadir. Ya. Oke. Jadi begini anak-anak, pada pembelajaran yang sebelumnya saya pernah sampaikan kepada kalian semua akan pentingnya kehadiran dalam proses pembelajaran. Kenapa harus hadir pada saat proses pembelajaran sekolah? Karena begini, kalau kalian tidak hadir dalam pembelajaran di sekolah, ya pasti kalian tentu ketinggalan pelajaran, ya. Ketinggalan mata pelajaran, sehingga mengakibatkan kemampuan kompetensi kalian tidak akan pernah meningkat. Ya, ya kan tidak? Karena kalian itu selalu ketinggalan pelajaran, selalu ketinggalan materi, sehingga sudah pasti kemampuan kompetensi kalian tidak pernah akan meningkat. Sehingga harapan dari saya untuk kalian semua agar selalu aktif hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Siap bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Untuk meningkatkan semangat belajar kita di sore hari ini, saya ingin mau mengajak kita semua untuk mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia yang berjudul Tanah Pusaka.
coba dengarkan di sini ya. Setiap hari si Wahyuni diberi uang Rp5.000 oleh ayahnya untuk membayar iuran sekolah. Sorry, setiap bulan ya, bukan setiap hari, tapi setiap bulan. Setiap bulan Wahyuni diberi uang Rp5.000 oleh ayahnya untuk membayar iuran sekolah. Nah, berapakah jumlah uang yang harus dibayar oleh Wahyuni selama 12 bulan? 60.000. Ayo, siapa? Berapa? Rp60.000. 60.000 rupiah. Didapat dari mana itu 60.000? Didapat dari mana? 5.000 dikali 12 bulan artinya ya. Sehingga hasilnya Rp60.000. Nah, baik anak-anak, hari ini Pak akan mengajarkan kepada kalian semua mata pelajaran matematika dengan materinya adalah operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan caca sampai 100.000. Ya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah selesai pembelajaran kalian harus bisa pertama menentukan operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan caca sampai 100.000. Dan yang kedua, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan caca sampai 100.000. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke, baik anak-anak. Sebelum ada video yang ditayangkan tentang pembelajaran di hari ini, saya mau jelaskan sedikit terkait operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Nah, baik, sebelum kita mempelajari lebih tentang materi hari ini tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian, Pak mau jelaskan sedikit tentang bagaimana cara melakukan operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi hitung perkalian, misalnya Pak kasih contoh di sini. 75.215 dikalikan dengan 15 sama dengan titik. Nah, kalau kita menghadapi soal seperti ini, repotan juga ya. Ini bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, supaya lebih gampang untuk melakukan ini, kita gunakan cara perkalian bersusun. Kita gunakan apa? Perkalian bersusun. Jadi begini, coba perhatikan sini ya. 75.215 kita kalikan dengan berapa nih? 15. Seperti ini perkalian bersusun namanya ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di atas ada berapa digit? Ada berapa angka ini? 5. Di bawahnya ada 2. Nah, kita kalikan. Bagaimana caranya? Gini. Coba perhatikan sini ya. Pertama-tama kita main di angka ekor, ya. Yang di bawah ini 15 ya. 15. Nah, kita ambil di angka ekornya berapa nih? 5 kita kalikan dengan semua bilangan yang ada di atas ini. Bisa? Bisa? Nah, ayo coba. 5 kali 5 berapa? 25. 5 kali 5 berapa? 25. Kita tulis berapa? Tulis 5 panggal 2. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Berikut 5 kali 1? 5 tambah 2? 7. Kita tulis 7-nya di sini ya. Oke. Selanjutnya
5 kita kalikan dengan 2. 10. 10. Berarti kita tulis berapa? 0 tahan 1 di sini ya. Selanjutnya 5 kita kalikan dengan 5 sama dengan berapa? 25 kita tambahkan 1 jadinya 26. Kita tulis berapa? Ingat berapa? Tulis 6 ditahan 2. Oke. Tulis 6 ditahan 2. Kita tahan sini ya. Lalu 5 dikalikan 7 sama dengan 35 ditambah 2 sama dengan 37. Seperti itu ya. Itu untuk 5. Hasil perkalian antara 5 dengan bilangan di atas ini hasilnya ini. Ya. Sekarang kita main angka berikut yaitu 1. Hal yang sama, kita lakukan hal yang sama. Kita kalikan semua bilangan yang ada di atas. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai 1 kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Tulisnya lurus dengan 7 ya. Terus 1 kali 1 1. Berikut 1 kali 2 Berikut 1 kali 5 5. 1 kali 7 7. Nah, setelah sampai di sini baru kita buat penjumlahan ya. Bisa ya? Bisa. Kita jumlahkan seperti biasa. Kita jumlahkan susun ke bawah seperti biasa ya. 5 tambah 0 di sini 5 ya. 5 di sini. Terus 7 tambah 2 sama 5 sama dengan 12. Tulis 2 sama 1 di atas sini ya. Oke. 1 tambah 0 1 tambah 1 2. Oke, kita tulis di sini. Selanjutnya 6 tambah 2 8. 7 tambah 5 12. Kita tulis 2 tambah 1 di atas ini. Selanjutnya 1 tambah 3 4 tambah 7 sama dengan 11. Hitung 3 angka dari belakang. Dari belakang baru kita bisa dengan tanda koma. 1 2 3. Titik di sini. Sehingga di sini hasilnya adalah 1 1 2 8 2 2 5. Bisa mengerti ya? Itu cara melakukan operasi itu perkalian dengan menggunakan cara susun ke bawah seperti ini. Bisa? Bisa. Nah, untuk lebih jelas. Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat melakukan operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacat. Kali ini kita akan belajar operasi hitung perkalian. Nah, kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, 78 dikali 9. Kita tuliskan seperti berikut ini. 78 dikali dengan 9. Kita akan mulai menghitungnya ya. Kita mulai dari satuannya, yaitu 8 dikali 9. Hasilnya adalah 72. Kita tulis 2 di bawah sini, kemudian kita simpan 7-nya di atas sini ya. Nah, berikutnya 7 dikali 9 itu adalah 63. Kita tambahkan dengan yang disimpan tadi, 63 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 70. Nah, kita tuliskan 70 di sini ya.
Jadi hasil perkalian dari 78 dikali 9 adalah 702. Kita tuliskan di sini 702. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. 79 dikali 23. Kita tuliskan seperti ini. 79 dikali 23. Kita akan hitung bersama-sama. Dimulai dari 9 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 27. Kita tulis 7 di bawah sini, kemudian kita simpan 2 di atas sini ya. Nah, berikutnya 7 dikali 3. 7 dikali 3 hasilnya 21. Ditambah dengan 2 menjadi 23. Kita langsung tuliskan di sini. Nah, berikutnya kita akan kalikan dengan puluhannya. 9 dikali 2 hasilnya 18. Kita tulis 8 di sini. Dan kita simpan satunya di sini. Selanjutnya 7 dikali 2 hasilnya 14. Ditambah 1 menjadi 15. Maka kita tuliskan 15 di sini ya. Nah, kemudian kita akan jumlahkan. Berapakah jumlahnya? 7 ditambah 0 itu hasilnya sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 8 11, maka kita tulis 1 di sini, kita simpan 1 di sini. 1 ditambah 2, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita tulis 8 di sini ya. Berikutnya ini 1 kita simpan di sini. Jadi hasil kali dari 79 dikalikan dengan 23 hasilnya 1817. Nah, kita tuliskan di sini ya. Berikutnya kita akan kerjakan contoh soal yang ketiga, yaitu 345 dikali dengan 12. Yuk kita kerjakan sama-sama ya. Dimulai dari satuannya. Semua dikalikan dengan satuan ini ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita tulis 0 di sini. Kita simpan 1 di atas sini. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah dengan 1 menjadi 9. Berikutnya 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, berikutnya kita akan kalikan dengan puluhannya. 5 dikali 1 hasilnya sama dengan 5. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kita akan dapatkan hasilnya ya. Kita jumlahkan semuanya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 9 ditambah 5 14. Kita tulis 4 di sini dan kita simpan 1 di atas sini. 1 ditambah 6 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kita tulis 1 di sini, kemudian kita simpan 1 di sini. Nah, 1 ditambah dengan 3 hasilnya sama dengan 4. Maka hasil kali dari 345 dikalikan 12 hasilnya 4140. Nah, seperti ini ya anak-anak. Bagaimana? Mudah bukan? Itulah operasi hitung perkalian. Yang penting kalian sudah hafal perkalian-perkalian mulai dari 1 sampai dengan perkalian 10. Sehingga kita akan mudah mengerjakannya. Nah, berikutnya operasi hitung pembagian. Contoh yang pertama, 182 dibagi 7. Nah, anak-anak, karena dibagi 7, kita harus hafal perkalian 7. Nah, berikut ini adalah perkalian 7. Kalian harus hafalkan ya. Sekarang kita akan buat operasi hitung pembagiannya. Kita akan buatkan seperti berikut ini ya. 182 ini kita simpan di bagian dalam dan 7 kita simpan di bagian luarnya. Kemudian nanti hasilnya kita akan simpan di bagian atasnya. Nah, anak-anak, untuk pembagian kita harus perhatikan angka-angkanya ya. Angka yang pertama yang akan dibagi dengan 7 itu adalah 1. Sementara 1 kurang dari 7, sehingga tidak bisa kita bagi ya. Nah, kita akan gabungkan dengan angka yang kedua, yaitu 8. Jadi 18 dibagi 7. Berapakah hasilnya? Kita akan cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 18. Ya, benar sekali. Oke, baik anak-anak, kalian tadi sudah mendengar dan menyimak video pembelajaran tentang perkalian dan penjumlahan bilangan cacat. Nah, saya rasa sudah jelas bagi kalian untuk memahami bagaimana cara melakukan operasi hitung baik perkalian maupun pembagian bilangan cacat. Sehingga sekarang Pak akan kalian
duduk dalam kelompok, kelompok kita bagi dalam 4 kelompok seperti ini. Lalu nanti sebentar Pak akan bagikan LKP lembaran kerjanya untuk kalian kerjakan ya. Ya, bisa? Bisa? Terus tulis nama anggota teman-temannya ya. Tulis nama anggota temannya. Lalu di situ ada juga tulis nama hari tanggal hari ini. Jangan lupa ya. Tulis tanggalnya hari ini. Satu orang sebagai tukang tulisnya. Tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Terus tulis juga nama pesertanya, nama temannya. Lalu di situ juga ada, jangan lupa tulis hari tanggalnya di situ ya. Oke, silakan. 12 kotak, masing-masing kotak berisi 12. Kotak 1 isinya 12 pensil. Di situ ada 15 kotak. Ada 15 kotak, masing-masing kotak nilainya jumlahnya 12 pensil. Nah, pensil tersebut semuanya akan dibagikan kepada 45 anak yatim. Berapa pensilkah yang akan didapat setiap anak yatim? Itu soalnya. Lalu di situ ada kolom untuk tempat kalian mengisi jawabannya. Bisa ya? Coba. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah selesai semuanya, kalau kalian sudah menyelesaikan tugas yang ada di lembaran kerjanya, maka saya meminta keterwakilan dari salah seorang kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan. Nah, teman-teman yang lain, kelompok yang lain, usahakan dengar ya, dengar dengan baik apa yang disampaikan oleh teman kita ini. Dan sebentar, kalau ada kesulitan atau ingin mau bertanya, silakan bertanya ya, atau menanggapi, silakan. Silakan. Nomor 1, mutiara memiliki 15 kotak pensil, masing-masing kotak berisi 12 pensil. Pensil tersebut semuanya akan dibagikan kepada 45 anak yatim. Berapakah pensil yang akan didapat setiap anak yatim? Penyelesaian. Diketahui jumlah pensil 15 kotak. Isi setiap kotak 12. Ditanya, berapa pensilkah yang akan didapatkan setiap anak yatim? Jawaban 15 kali 12 45 sama dengan 180 bagi 4. 45 sama dengan 4. Jadi pensil yang akan didapatkan setiap anak yatim adalah 4 buah. Apakah tanggapan dari teman-teman? Ayo. Pas. Ada yang mau memberikan tanggapan? Pas, Pak. Pas ya. Ya, Pak. Artinya jawabannya 15 kalau kita kalikan dengan 12 Iya. Ya, jadi seperti itu jawaban dari teman kita. Mari kita beri tepuk tangan buat
teman kita yang telah Oke, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke, baik anak-anak, tadi teman kita sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, sehingga pekerjaan sebelum kita ke langkah berikutnya, coba dikumpulkan dulu pekerjaannya. Coba dikumpulkan dulu. Coba dikumpulkan dulu. Ya. Tanggalnya sudah tulis semua ya? Tanggal hari ini sudah tulis semua ya? Oke, jadi baik. Setelah kita sama-sama mendengar hasil dalam diskusi kelompok tadi, dapat kita sama-sama menarik sebuah kesimpulan. Dapat kita menarik sebuah kesimpulan, ya, yaitu ini. Pembagian dan perkalian itu mempunyai derajat yang sama, mempunyai tingkatannya yang sama, tingkatan yang sama. Jika keduanya muncul dalam suatu soal, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan, ya. Dan perkalian bilangan caca dapat dihitung dengan menggunakan dua cara. Yaitu memisahkan angka dari pengali pada nilai tempat, dan juga dengan cara perkalian bersusun. Bisa ya? Bisa ya? Jadi itu adalah cara-cara yang kita gunakan dalam melakukan operasi hitung perkalian bilangan caca sampai 100.000. Oke, baik. Selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian hari ini, sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang perkalian dan pembagian dengan caca. Di sini Pak akan bagikan soal postesnya, soal postesnya untuk masing-masing orang. Tadi dikerjakan secara kelompok, sekarang kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sekarang Pak akan bagikan soalnya untuk kalian kerjakan secara perorangan atau secara individu. Ya? Ya. Kerja sendiri-sendiri ya.
Semua sudah dapat ya? Sudah. Oke. Kalau di situ pertama kalian buat harus tulis nama dulu. Nama, hari dan tanggal. Tulis namanya, tulis hari tanggalnya. Lalu baca soalnya baik-baik sebelum menyelesaikannya. Ya, baca soalnya bagus-bagus baru dijawab ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai maka bisa dikumpul pekerjaannya. Jangan lupa tulis nama, hari tanggalnya. Jangan lupa dicek kembali nama dan hari tanggalnya. Kalau sudah, berarti bisa maju ke depan untuk kumpulkan. Maju, kumpul. Satu-satu, maju satu-satu. Oke, sudah semua? Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mau sampaikan kepada kalian semua bahwa kaitan dengan materi yang kalian dapat hari ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan cacat sampai 100.000. Nah, materi yang kalian dapatkan hari ini, nanti pulang ke rumah itu ditindaklanjuti ya. Pulang ke rumah itu harus buat latihan di rumah sendiri ya. Bagaimana cara melakukan perkalian pembagiannya seperti apa? Itu nanti pulang ke rumah buat latihan. Sehingga nanti ketika kalian menghadapi soal-soal seperti ini, maka saya yakin kalian pasti tidak akan kesulitan dalam menjawab soal-soal seperti itu. Bisa? Bisa, Pak. Nah, untuk itu selesailah pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih banyak atas semuanya. Sebelum kita tutup, mari saya mengajak salah seorang teman kita untuk memimpin doa penutup. Silakan. Kita siap berdoa dan Bapak. Bapak, berdoa dan Bapak. Amin. Bapak
yang